Halo, perkenalkan nama saya Felicia Dinda Natasa Berpurba dengan NIM 220806501062. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual dari kelas B. Di sini saya akan merangkum kembali materi ke-10 yaitu metode analisis dalam metodologi desain oleh dosen pengampu kami Pak Dian Cahyadi. Pada materi ke-10 dibahas metode analisis dalam metodologi desain. Nah, materi kuliah ini membahas tentang pendekatan dan teknik yang digunakan dalam analisis dalam konteks metodologi desain. Selanjutnya, kuliah ini membahas berbagai metode analisis yang sering digunakan dalam metodologi desain. Mahasiswa akan belajar tentang teknik-teknik seperti analisis SWOT, analisis stakeholder, analisis risiko, analisis kebutuhan pengguna, analisis biaya manfaat, dan sebagainya. Mahasiswa akan belajar bagaimana cara menghubungkan hasil analisis dengan tahap perancangan yang berikutnya, serta bagaimana menginterpretasikan dan menggunakan hasil analisis untuk menghasilkan solusi desain yang optimal. Nah, selama kuliah akan ada juga studi kasus dan proyek-proyek kecil yang memungkinkan mahasiswa untuk mengaplikasikan metode analisis yang dipelajari dalam konteks yang nyata. Tujuan umum dari materi kuliah metodologi analisis dalam metodologi desain adalah yang pertama memahami konsep dan prinsip dasar analisis dalam konteks metodologi desain. Mahasiswa akan mempelajari pentingnya analisis dalam proses perancangan, baik dalam hal identifikasi masalah, pemahaman pengguna, pengambilan keputusan, maupun evaluasi solusi desain. Yang kedua, mengenal dan mampu menerapkan berbagai metode analisis. Mahasiswa akan belajar tentang metode-metode analisis yang sering digunakan dalam metodologi desain, seperti analisis SWOT, analisis stakeholder, analisis risiko, analisis kebutuhan pengguna, analisis biaya manfaat, dan lainnya. Yang ketiga adalah mengintegrasikan hasil analisis ke dalam proses perancangan. Mahasiswa akan belajar bagaimana menghubungkan hasil analisis dengan tahap perancangan yang berikutnya. Nah, yang keempat adalah mengembangkan kemampuan analisis kritis dan pemecah masalah. Materi kuliah ini akan membantu mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan analitis yang kuat dan pemikiran kritis dalam konteks desain. Nah, yang selanjutnya adalah yang kelima, yaitu menerapkan metode analisis dalam konteks nyata. Nah, melalui studi kasus dan proyek kecil, mahasiswa akan memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan metode analisis yang dipelajari dalam situasi nyata. Nah, pada tujuan khusus materi kuliah metodologi analisis dalam metodologi desain adalah yang pertama memahami dan menguasai berbagai metode analisis. Nah, salah satu tujuan khusus dari materi kuliah ini adalah memastikan mahasiswa memahami berbagai metode analisis yang relevan dalam metodologi desain. Yang kedua, menguasai keterampilan pengumpulan dan pengolahan data. Mahasiswa akan belajar teknik-teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan survei, serta cara mengelola dan menganalisis data yang diperoleh. Nah, yang ketiga itu ada mengembangkan kemampuan analisis kritis. Tujuan ini berfokus pada pengembangan kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis kritis terhadap masalah dan situasi yang dihadapi dalam perancangan. Yang kelima adalah memperoleh pemahaman tentang pengaruh konteks dalam analisis. Materi kuliah ini akan membantu mahasiswa memahami pentingnya pertimbangkan konteks sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan dalam analisis desain. Yang keenam adalah mengintegrasikan hasil analisis ke dalam proses perancangan. Mahasiswa akan belajar cara menggunakan hasil analisis sebagai dasar untuk menghasilkan konsep desain yang inovatif, mempertimbangkan kebutuhan pengguna, dan memecahkan masalah yang diidentifikasi. Nah, yang ketujuh adalah mengembangkan keterampilan komunikasi dan presentasi. Tujuan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa menjadi lebih efektif dalam menjelaskan temuan analisis kepada audiens yang berbeda, termasuk rekan tim, klien, stakeholder yang terkait. Nah, itu tadi adalah rangkuman saya mengenai materi yang dibawakan oleh dosen pengampu kami, Pak Dian Cahyadi. Saya Felicia Dinda Natasa Berpurba dengan NIM 220806501062. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, Prodi Desain Komunikasi Visual dari kelas B, pamit undur diri. Terima kasih.